Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita rahmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini. Saya Rani Sylvia Irawan BP 19110078 selaku moderator. Dan rekan-rekan saya ada Karnia selaku pemateri dan Sylvia Ramadhani selaku pemateri. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun topik yang akan kami bahas adalah pengukuran kinerja keuangan. Materi pertama akan dijelaskan oleh Karnia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Karnia, BP 19110076 akan menjelaskan mengenai konsep pengukuran kinerja keuangan. Yang pertama itu ada pengertian, tujuan, manfaat, dan metode. Pengertian yaitu pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan, dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan. Hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Selanjutnya itu mengenai tujuan pengukuran kinerja. Yang pertama yaitu untuk menentukan kontribusi suatu bagian dari perusahaan terhadap organisasi secara keseluruhan. Yang kedua itu memberikan dasar untuk mengevaluasi kinerja masing-masing manajer. Yang ketiga, memotivasi para manajer untuk mengoperasikan divisinya secara konsisten sehingga sesuai dengan tujuan pokok perusahaan. Selanjutnya itu manfaat pengukuran kinerja. Yang pertama yaitu menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang dalam organisasi atau perusahaan terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan. Yang kedua, memotivasi karyawan untuk melakukan pelayanan bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut. Yang keempat, membuat suatu tujuan strategis yang biasanya mesti kabur menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi dan pencapaian tujuan perusahaan. Yang kelima, membangun konsensus untuk melakukan sesuatu perubahan dengan memberi reward atas perilaku yang diharapkan tersebut. Selanjutnya itu ada beberapa metode dalam pengukuran kinerja. Yang pertama yaitu model manajemen by objektif atau MBO. Yang pertama, sistem MBO sudah dipakai pada awal abad ke-17, tetapi dikemas dalam bentuk teori oleh Peter Drucker pada tahun 1954. Yang kedua, dipakai dalam evaluasi kinerja oleh Douglas McGregor tahun 1957 sebagai reaksi atas evaluasi kinerja yang menilai kepribadian karyawan. Selanjutnya, model ini pada prinsipnya mengukur pencapaian objektif karyawan. Selanjutnya ada metode Behaviorally Anchor Rating Scale atau BARS. Yang pertama, menekankan diri pada perilaku kerja dan sering digabungkan dengan sifat pribadi. Yang kedua, untuk setiap dimensi kinerja disusun 5/10 indikator kinerja. Yang ketiga, untuk setiap indikator kinerja disusun 5/10 anchor, yaitu perilaku yang menunjukkan indikator kinerja. Anchor disusun secara vertikal dari yang tertinggi nilainya sampai yang paling rendah nilainya. Penilai mengobservasi pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan memilih satu ancor dari skala ancor. Yang keenam, nilai-nilai ancor kemudian dijumlahkan menjadi nilai akhir kinerja karyawan atau variasi BARS. Selanjutnya mengenai keunggulan dan kelemahan pengukuran kinerja yang akan dibahas oleh rekan saya, Rani Sylvia Irawan. Kepada Rani, saya persilakan.
Selanjutnya mengenai keunggulan dan kelemahan pengukuran kinerja yang akan disampaikan oleh rekan saya Rani Silvia Irawan. Kepada Rani, saya persilakan. Keunggulan dan kelemahan pengukuran kinerja. Keunggulan balance scorecard. Hasil evaluasi pengukuran kinerja berdasarkan balance scorecard yang mencakup keempat perspektifnya baik keuangan maupun non-keuangan ternyata mampu menimbulkan rencana strategis yang bisa dirumuskan, ditetapkan dan dicapai di masa yang akan datang dalam usaha memperbaiki atau meningkatkan kinerja perusahaan. Keunggulan balance scorecard ini tertuang dalam keempat karakteristik, yaitu pertama komprehensif, 2 koheren, 3 seimbang dan terukur, 4 karakteristik. Pertama, komprehensif. Balance scorecard memperluas perspektif yang dicakup dan perencanaan strategik, yaitu dari yang sebelumnya hanya terbatas pada perspektif keuangan, meluas ketiga perspektif yang lain seperti pelanggan, proses, serta pembelajaran dan pertumbuhan. 2, koheren. Balance scorecard mewajibkan personel untuk membangun hubungan sebab akibat atau causal relationship di antara berbagai sasaran strategik yang dihasilkan dalam perencanaan strategik. Setiap sasaran strategik yang ditetapkan dalam perspektif non-keuangan harus mempunyai hubungan kausal dengan sasaran keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 3, seimbang. Keseimbangan sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategik penting untuk menghasilkan kinerja keuangan berkesinambungan. 4, terukur. Keseimbangan sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategik penting untuk menghasilkan kinerja keuangan berkesinambungan. Sedangkan Rangkuti 2012-94, beberapa keunggulan utama sistem balance scorecard dalam mendukung proses manajemen strategi antara lain. Pertama, memotivasi personel untuk berpikir dan bertindak strategis. Untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, personel perlu menempuh langkah-langkah strategis dalam hal pemodalan yang memerlukan langkah besar berjangka panjang. Selain itu, sistem ini juga menuntut personel untuk mencari inisiatif strategis dalam mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. 2, menghasilkan program kerja yang menyeluruh. Sistem balance scorecard merumuskan sasaran strategis melalui keempat perspektif. Ketiga, perspektif non-keuangan hendaknya dipicu dari aspek keuangan. 3, menghasilkan business plan yang terintegrasi. Sistem balance scorecard dapat menghasilkan dua macam integrasi, yaitu integrasi antar visi dan misi perusahaan dengan program, dan integrasi program dengan rencana meningkatkan profit bersih. 4, dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki balance scorecard, maka dewasa ini semakin banyak perusahaan mulai menerapkan metode ini sebagai dasar pengukuran kinerja perusahaannya. Otomatis, kebutuhan atas para ahli yang menguasai metode ini pun turut meningkat. Faktor-faktor yang memacu perlunya perusahaan untuk mengimplementasikan balance scorecard. Pertama, lingkungan bisnis yang dimasuki oleh organisasi sangat kompetitif dan turbulen. Lingkungan bisnis ini menuntut kemampuan organisasi untuk pertama, membangun keunggulan kompetitif, 2, membangun dan secara berkelanjutan mewujudkan masa depan organisasi, 3, menempuh langkah-langkah strategik dalam membangun masa depan organisasi, 4, mengarahkan dan memusatkan kapabilitas dan komitmen seluruh personel dalam membangun masa depan organisasi. 2, sistem manajemen yang digunakan oleh perusahaan tidak pas dengan tuntutan lingkungan bisnis yang dimasuki oleh perusahaan. Kelemahan balance scorecard. Balance scorecard sebagai sistem pengukuran kinerja perusahaan mempunyai beberapa kelemahan menurut Anthony dan Govindarajan. Adalah sebagai berikut. Pertama, korelasi yang buruk antara ukuran perspektif non-finansial dan hasilnya. Tidak ada jaminan bahwa keuntungan masa depan akan mengikuti pencapaian target dalam perspektif non-finansial. Mungkin ini adalah masalah terbesar
dalam balance scorecard karena terdapat asumsi bahwa keuntungan masa depan tidak mengikuti atau berkaitan dengan pencapaian tujuan non-finansial. 2. Terpaku pada hasil keuangan. Fiction on financial result. Manajer adalah yang paling bertanggung jawab terhadap kinerja keuangan. Hal ini menyebabkan manajer lebih peduli terhadap aspek finansial dibanding aspek lainnya. 3. Tidak ada mekanisme perbaikan atau no mechanism for improvement. Banyak perusahaan dalam memperbesar tujuan mereka tidak memiliki alat untuk meningkatkannya. Ini adalah salah satu kelemahan balance scorecard. Tanpa metode untuk peningkatan tidak disukai untuk terjadi meskipun sebaik apapun tujuan baru tersebut. Ukuran-ukuran tidak diperbarui atau measure are not up to date. Banyak perusahaan tidak memiliki mekanisme formal untuk mengupdate ukuran untuk mencocokkan dengan perubahan strategi. Hasilnya, perubahan masih menggunakan ukuran yang berbasis strategi lama. 5. Terlalu banyak pengukuran atau measurement overload. Tidak ada jawaban untuk pertanyaan seberapa kritis ukuran yang seseorang manajer dapat ukur pada saat bersamaan tanpa kehilangan fokus. Jika terlalu sedikit, manajer akan mengabaikan ukuran yang sangat penting dalam mencapai sukses. Bila terlalu banyak, akan menimbulkan risiko manajer bisa kehilangan fokus dan mencoba untuk melakukan terlalu banyak hal dalam waktu bersamaan. 6. Kesulitan dalam menetapkan trade-off atau difficult in establishing trade-off. Beberapa perusahaan mengkombinasikan ukuran non-finansial dengan finansial dalam satu laporan dan memberikan bobot pada masing-masing ukuran. Tapi balance scorecard tidak menampilkan bobot yang jelas pada masing-masing ukuran. Tidak adanya bobot tersebut menjadi sangat sulit untuk menggabungkan aspek finansial dan non-finansial. Rangkuman. Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh atasan, diri sendiri, penilaian rekan, penilaian ke atas atau ke bawah, dan penilaian pelanggan merupakan pihak yang berkepentingan terhadap penilaian pengukuran kinerja dari seorang karyawan yang bertujuan untuk menentukan kontribusi suatu bagian dari perusahaan terhadap organisasi secara keseluruhan. Memberikan dasar untuk mengevaluasi kinerja masing-masing manajer dan memotivasi para manajer untuk mengoperasikan divisinya secara konsisten sehingga dengan tujuan pokok perusahaan. Ada beberapa macam metode yang dapat dilakukan dalam penilaian kinerja ini, antara metode MBO, Management by Objective, metode BRS, metode checklist, metode SI, Graphic Rating Scale, Critical Incident, dan Force Distribution. Demikian hasil diskusi kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.